Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terjaga dari COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Buat yang pertama kali masuk ke channel ini, perkenalkan saya Juli Sikawati. Saya adalah akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pada vlog saya akan melanjutkan tayangan dari webinar Nasional Seri 9 yang digagas oleh Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam rangka menghadapi COVID-19. Dan kali ini saya berkontribusi sebagai salah satu pembicara. Terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat para pemirsa semua. Dan setelah selesai menyaksikan vlog ini, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di dalam acara yang sangat mencerahkan ini dan terus terang merupakan media buat saya untuk belajar lagi karena banyak pakar-pakar yang ada di sini, terutama dari kalangan medik. Dan di sini saya kebetulan adalah dari farmasi dan mungkin nanti akan lebih banyak berbicara tentang obat, ya, pengembangan obat dan juga nanti menyinggung sedikit tentang vaksin karena tadi Prof. Kurnia sudah menyampaikan tentang vaksin, mungkin saya akan menambahkan sedikit begitu. Saya mohon izin untuk men-share screen saya. Baik, tentang obat dan vaksin COVID-19. Para sejawat semuanya peserta webinar malam ini. Jadi sampai saat ini kita sudah mengetahui bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang baru yang sehingga obatnya pun juga masih belum ditemukan begitu. Dan terapi farmakologis untuk COVID-19 secara umum adalah suatu terapi antivirus karena ini merupakan infeksi virus. Dan saat ini belum ada satupun obat antivirus spesifik untuk COVID-19 yang terbukti efektif dan secara resmi direkomendasikan oleh badan otoritas yang memberikan approval terhadap obat. Sehingga antivirus yang digunakan sampai saat ini adalah mengacu pada terapi saat epidemi SARS dan juga MERS maupun juga jenis flu yang lain seperti anti-influenza. Dan di Indonesia, saya kira sejawat sudah mengetahui semuanya ada panduan terapi yang tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Sudah ada panduan terapi tentang COVID yang disusun oleh beberapa asosiasi dokter. Dan sampai saat ini ada ratusan uji klinik di seluruh dunia yang menggunakan berbagai obat dan semuanya adalah menggunakan strategi drug repurposing. Drug repurposing adalah suatu penemuan obat yang menggunakan obat yang sudah ada untuk indikasi lain yang kemudian dipakai untuk terapi COVID-19. Jadi obat-obatnya tidak sama sekali baru. Kenapa? Karena jika itu obatnya baru, maka itu akan takes too long time untuk mendapatkan obat tersebut. Sementara COVID membutuhkan kondisi yang urgen atau COVID merupakan kondisi yang urgen yang memerlukan obat secara cepat. Nah, di sini secara pedoman mungkin kita mengetahui semuanya obat-obat yang berlaku di Indonesia yang di sini khususnya adalah untuk antiviral dan ada tambahan adalah antibiotik dan vitamin. Jadi teman-teman sejawat sudah mengetahui semuanya ya tentang obat-obat ini dan kloroquine dan hidroksikloroquine yang semula masuk di dalam panduan sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi karena kemudian terbukti bahwa tidak begitu efektif di uji klinik. Kemudian obat yang masih kita gunakan adalah oseltamivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir ini pun sebetulnya masih ada pertanyaan. Kemudian juga remdesivir yang terakhir barusan masuk ke Indonesia. Nah, sebetulnya tahapan apa sih untuk suatu vaksin atau obat itu dinyatakan aman dan dapat didistribusikan ke publik? Tentu sudah disampaikan tadi adalah harus berdasarkan hasil uji klinik pada manusia. Dan untuk uji klinik ini ada aturan yang sangat ketat untuk menjamin keselamatan pada manusia sebagai subjek uji. Dan hasil uji klinik itu nanti akan dikirimkan ke badan regulator seperti Badan POM kalau di Indonesia, di Amerika ada FDA, di Eropa ada EMA, dan di masing-masing negara memiliki badan otoritas. Untuk sebagai badan yang akan mengevaluasi keamanan dan kemanjuran. Jadi saya kira terkait dengan vaksin pun nanti pastinya harus dievaluasi juga. Sehingga tidak perlu khawatir saya kira karena mereka yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dari keamanan dan kemanjurannya
berdasarkan data yang akan disubmitkan kepada badan tersebut. Jika sudah ada data yang kemudian dievaluasi dan dinyatakan aman dan efektif, maka mereka akan bisa mendapatkan mendapatkan izin edar atau approval sesuai dengan indikasi yang didaftarkan. Dan sebelum itu karena keadaan emergensi biasanya juga bisa digunakan emergency use authorization, jadi semacam, izin edar secara darurat begitu. Dan uji klinik yang memenuhi syarat di suatu negara dapat diterima juga di negara lain, sehingga obat yang sudah disetujui di negara lain dapat juga diterima di Indonesia atau sebaliknya. Tentu saja berdasarkan hasil evaluasi terhadap data yang ada. Kadang-kadang memang ada yang harus diuji ulang misalnya di Indonesia karena perbedaan ras dan sebagainya mungkin akan berpengaruh terhadap efikasi suatu obat. Sehingga biasanya suatu obat itu harus dilakukan uji secara multicenter melibatkan ribuan subjek yang ada di beberapa negara. Ya, ini adalah suatu proses suatu clinical trial mulai dari preklinik kemudian fase 1, 2, 3. Setelah fase 3 ini nanti obat ataupun vaksin bisa mendapatkan approval setelah mendapatkan hasil evaluasi. Kemudian tentunya masih ada fase 4. Fase 4 adalah post marketing surveillance, di mana akan mengamati efek-efek yang mungkin tidak teramati ketika dilakukan uji klinik fase sebelumnya. Nah, untuk uji klinik pada obat-obat COVID ini, kita mungkin sudah mengenal tentang WHO Solidarity Trial untuk COVID-19. Di sana ada 4 waktu itu mungkin sejawat saya kira sangat familiar dengan ini, ada 4 arm atau 4 treatment yang diuji klinikan yaitu hidroksikloroquine dan kloroquine, remdesivir, lopinavir ritonavir, dan lopinavir ritonavir plus interferon. Ini merupakan arm waktu dilakukan uji klinik WHO Solidarity Trial. Hidroksikloroquine dan kloroquine ini adalah termasuk drug repurposing, yaitu yang semula merupakan obat anti malaria, yang kemudian dipakai sebagai imunosupresan juga untuk pasien-pasien autoimun, kemudian diujikan ke COVID karena ada suatu evidence yang waktu itu awal ya pada saat COVID mulai muncul di Cina katanya dipakai begitu, maka kemudian menjadi salah satu arm yang diujikan. Remdesivir ini adalah obat baru sama sekali yang dulu pernah dikembangkan oleh Amerika, Gilead Science, dan kemudian pada saat Ebola pernah dipakai tapi tidak sampai dipasarkan, yang kemudian dikembangkan lagi untuk COVID. Lopinavir, ritonavir saya kira kita semua tahu ini adalah obat HIV/AIDS yang kemudian dicobakan juga untuk COVID, yang kemudian ada kombinasi dengan interferon, ya. Kemudian obat-obat lain seperti favipiravir ataupun oseltamivir juga ada uji kliniknya, namun tidak masuk di dalam WHO Solidarity Trial, dan itu dilakukan oleh sponsor maupun berbagai institusi yang lain. Nah, khusus untuk hidroksikloroquine dan kloroquine kita mendapatkan edaran dari Badan POM bahwa obat ini sekarang tidak disarankan lagi, jadi tidak digunakan lagi untuk pengobatan COVID karena hasil dari analisis terhadap data-data yang ada menunjukkan bahwa obat tersebut tidak bermanfaat untuk COVID. Bagaimana dengan lopinavir, ritonavir? Ini juga cukup menarik. Beberapa waktu yang lalu mungkin juga kita masyarakat Indonesia diramaikan juga dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh teman-teman dari UNER, BIN, dan TNI. Waktu itu menyampaikan tentang hasil uji klinik dari 3 regimen ini. Namun kemudian waktu itu hasil uji kliniknya masih belum diterima oleh Badan POM dan sampai saat ini kita belum mendengar lagi hasil berikutnya. Namun demikian di sisi lain dalam WHO Solidarity Trial ternyata juga lopinavir, ritonavir dihentikan karena juga hasilnya tidak memuaskan. Sehingga mungkin uji klinik yang dilakukan ini juga di Indonesia juga nampaknya tidak ada kelanjutannya begitu. Ya, jadi dalam WHO rilisnya pada saat bulan Juli dalam interim analisis itu menunjukkan bahwa hidroksikloroquine dan lopinavir, ritonavir ini ternyata tidak menghasilkan efek yang bersignifikan terhadap mortalitas pada pasien-pasien COVID-19 dibandingkan dengan standar care, sehingga WHO mendiscontinue hidroksikloroquine dan lopinavir, ritonavir treatment arm.
untuk COVID-19. Bagaimana dengan oseltamivir dan favipiravir? Ini yang juga masih banyak dipakai di Indonesia. Oseltamivir adalah obat anti influenza yang dulu digunakan untuk flu burung, SARS, dan sebagainya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan obat-obat yang lain, oseltamivir ini sebetulnya tidak terlalu promising sebetulnya untuk COVID-19. Dan juga bahwa obat ini adalah bekerja sebagai anti neuroaminidase atau inhibitor neuroaminidase, sementara virus SARS-CoV-2 itu tidak memiliki neuroaminidase, sehingga sebetulnya targetnya tidak pas. Tetapi banyak orang-orang dengan COVID-19 ini juga mungkin mengalami influenza, sehingga mungkin mereka juga membaik, sehingga ya dipakai juga begitu. Dan kemudian favipiravir ini adalah obat dari Jepang, dia produksi dari Fujifilm. Ya, di sana, merupakan anti influenza dan merupakan alternatif dari Tamiflu, dan ini sekarang masih, di beberapa melakukan uji klinik, dan saya kira uji kliniknya sudah cukup menjanjikan, sehingga kemudian, di Indonesia obat ini mendapatkan izin emergency use authorization. Jadi bisa dipakai untuk COVID, sementara belum ada obat yang benar-benar, recommended. Nah, bagaimana dengan remdesivir? Remdesivir ini yang mungkin cukup fenomenal juga, karena kemudian waktu Presiden Amerika kemarin ya, sebelumnya ini kena COVID juga beliau menggunakan ini. Jadi obat ini adalah, antivirus yang merupakan, waktu itu dikembangkan oleh Gilead Science, bekerjasama dengan CDC dan US Army, dan dipakai untuk SARS, MERS, dan Ebola, namun ini belum pernah dipasarkan ya. Nah, kemudian ketika, ada COVID, ini kemudian dipakai lagi, dicobakan lagi, dan masuk ke dalam solidarity trial, dan, originator-nya yaitu remdesivir dengan, merek Veklury dari Gilead, tanggal 22 Oktober kalau nggak salah sudah mendapatkan approval dari FDA untuk pasien terkonfirmasi COVID yang, baik dewasa maupun anak-anak. Di Indonesia, remdesivir mendapatkan EUA untuk COVID yang berat dan digunakan pada pasien di atas 12 tahun dengan berat badan minimal 40 kilogram. Kemudian waktu itu Indonesia juga ini tentang remdesivir sendiri adalah suatu analog dari adenosin ya, dan dia menyusup ke dalam rantai RNA. Dia bekerja, dia adalah ada satu modifikasi dalam rantai strukturnya, saya tidak akan terlalu detail di sini, ya yang kemudian dia bisa menjadi, semacam apa ya, akan menghambat, replikasi virus ya, karena menjadikan substrat palsu begitu. Ya, ini adalah hasil dari final report dari remdesivir treatment, dan disebutkan dalam hasil penelitian ini bahwa memang bisa, menurunkan, mengurangi recovery time dibandingkan dengan placebo yang remdesivir 10 hari, sementara dengan placebo adalah 15 hari, dan juga mengurangi kematian ya, jadi, mortality-nya juga menurun, sehingga cukup promising untuk digunakan, sehingga kemudian mendapatkan EUA dari Badan POM. Dan, di Indonesia kemudian mengimpor ya kemarin, ada beberapa industri farmasi di Indonesia yang mengimpor, dan impornya nggak langsung dari Amerika, tapi mengimpor dari India. Jadi India memang cukup maju di bidang industri farmasi, jadi, para industri farmasi India, mereka membeli license dari Gilead Science yang kemudian mereka memproduksi di India, dan kita membeli ya, mengimpor dari sana. Jadi ada beberapa merek ya Covivor misalnya dari Amarok, yang ini yang kemarin lumayan gede-gedean waktu diimpor pertama kali. Kemudian Indofarma mengimpor Desrem, Dexamedica mengimpor Jubir, Kimia Farma ada Remdak ya, kemudian, Cipremi dari PT Soho. Sedangkan Kimia Farma juga berusaha untuk membuat sendiri favipiravir dengan license dari, Fujifilm, Jepang ini sebagai, industri pembuat pertama. Nah, ini adalah beberapa obat untuk, remdesivir, ada beberapa merek yang ada masuk ke Indonesia. Nah, kemudian, tentang vaksin mungkin sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Kurnia tadi ya. Jadi memang untuk COVID ini vaksin menjadi highlight kita semuanya, semua mata memandang dan mengharap, dan banyak percepatan-percepatan yang dilakukan. Dan kalau ditanyakan apakah sudah ada obat dan vaksin yang berasal dari Indonesia sendiri, memang belum. Jadi, selama ini saya sering ditanya, "Apakah sudah punya nih obat dalam negeri atau obat merah putih?" Begitu ya. Untuk obat sendiri belum ada, dan
kendalanya adalah di Indonesia untuk mendapatkan laboratorium dengan BSL-3 ini sangat sulit karena sangat sedikit institusi yang memiliki dan UGM termasuk yang tidak memiliki, sehingga kita kalau akan melakukan penelitian ke arah antivirus SARS-CoV ini juga agak kesulitan. Juga untuk vaksin, vaksin juga masih dalam proses pengembangan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kurnia sebelumnya tentang beberapa platform dari vaksin dan ada beberapa jenis yang bisa dipilih sebetulnya. Nanti saya tidak akan tidak akan jelaskan lebih dalam. Hanya saja kalau yang Sinovac yang kita kenal selama ini adalah menggunakan platform sebagai vaksin yang viral yang inaktivasi. Jadi keuntungan dari inaktivasi dengan keuntungan platform ini adalah dia akan lebih easily produce dan stabil untuk menunjukkan antigeniknya, tetapi memerlukan tadi ya untuk menumbuhkan itu memerlukan biosafety level laboratory ya untuk menumbuhkan patogennya. Ada beberapa jenis yang lain dengan advantage dan disadvantage-nya masing-masing. Saya tidak akan terlalu detail di sini, silakan nanti bisa dibaca kalau sudah dibagikan. Nah, bagaimana dengan vaksin merah putih? Jadi kalau kita mau mengembangkan sendiri karena memang ya merupakan kebanggaan juga kalau kita bisa memiliki, maka selain Eijkman tadi sudah disebutkan sebetulnya ada di beberapa institusi termasuk LIPI, UI, ITB, UNER dan juga UGM sendiri sudah mencoba untuk melakukan pengembangan vaksin untuk COVID ini. Tetapi kalau kita lihat semuanya rata-rata baru bisa 2021 itu pun baru masuk pada preklinik begitu ya, masih menggunakan mencit dan sebagainya, sehingga itu takes too long time untuk mendapatkan vaksin merah putih. Sehingga tentu kita untuk shortcut-nya melakukan pembelian vaksin dari luar, di mana dunia saat ini semuanya sedang balapan untuk membuat vaksin. Tadi sudah sampaikan juga sebagian vaksin sudah dikembangkan dan baru sedikit yang masuk fase 3 uji kliniknya dan belum ada satupun yang approve sebetulnya sampai saat ini by berapa nih tanggal Desember tanggal 11 2020. Jadi kalau saya lihat dari WHO untuk update 16 Desember kemarin clinical development ada 56 dan preclinical ada 166 dengan berbagai platform ya, dan beberapa yang kita masuk ke Indonesia adalah yang inactivated virus ini yang dari Sinovac, ada juga yang dari Pfizer ya. Jadi ada beberapa platform dan Indonesia melihat waktu itu Bio Farma ya mengawali dengan bekerja sama dengan Sinovac. Mereka menggunakan inactivated virus ya sebagai platformnya. Sedangkan untuk Pfizer dia menggunakan platformnya adalah RNA ya, dan juga ada beberapa jenis yang lain ya, Sinopharm hampir sama seperti Sinovac ini menggunakan inactivated virus. Nah, kenapa waktu itu Bio Farma mengembangkan vaksinnya bekerjasama dengan Sinovac, kebetulan dari Bio Farma pernah juga menyampaikan bahwa secara teknologi mereka sudah paham, kemudian Bio Farma sudah paham karena Bio Farma adalah salah satu-satunya industri vaksin di Indonesia ya yang sebetulnya sudah cukup lama dan bahkan mengekspor kemana-mana, dan itu mereka lebih familiar dengan platform yang ini dan juga termasuk penyimpanannya cukup dengan 2-8 derajat dibandingkan dengan Pfizer yang harus disimpan pada -70. Di mana untuk -70 itu juga memerlukan device yang khusus yang itu mungkin kalau dibawa ke perifer di Indonesia itu tentu akan kesulitan dan cukup mahal. Dan mengapa dengan Sinovac ya tadi sudah ada kolaborasi sebelumnya dan sebagainya ya, ada teknologi transfer. Jadi ini adalah mengapa kita mengawalinya dengan Sinovac walaupun juga ada dengan Sinopharm dan juga dengan yang lain. Jadi yang kemarin diujikan adalah vaksin yang dengan Sinovac ini sudah disampaikan tadi, mereka disuntikan 2 kali dengan selang 2 minggu ya, kemudian nanti akan dilihat. Jadi ini adalah schedule bagaimana untuk mengamati suatu uji klinik vaksin sejak mulai pertama disuntikan sampai kemudian 6 bulan ya. Jadi pengamatan itu membutuhkan sekitar 6 bulan. Kemudian nanti akan dilihat either safety monitoringnya maupun pada efikasinya. Nah,
targetnya memang pada bulan Juni nanti mungkin akan diberikan final report-nya dari tim uji klinik. Dan pada bulan Januari expected-nya adalah interim report. Dan dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah menetapkan beberapa jenis vaksin yang bisa digunakan di Indonesia. Jadi sebetulnya teman-teman juga tidak perlu khawatir bahwa hanya ada satu dari Sinovac saja, itu tidak. Karena ada beberapa yang bisa digunakan. Jadi baik dari Astra bisa, dari Sinopharm tadi bisa, dari Moderna, dari Pfizer, dari BioNTech dan juga Sinovac sendiri. Jadi ini adalah beberapa jenis vaksin yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia. Tapi memang kita perlu memperhatikan tadi ya properties dari masing-masing, sifat-sifatnya sedikit berbeda, di mana termasuk salah satunya adalah cara penyimpanan yang saya bilang tadi, di mana untuk Pfizer ini membutuhkan -70, sedangkan untuk ini -20, sedangkan untuk Sinovac ini cukup 2-8, dan ini saya kira juga salah satu pertimbangan begitu ketika harus menggunakan dalam jumlah yang banyak dan Indonesia sangat luas, kemudian harus disimpan di tempat-tempat misalnya di puskesmas atau mungkin tempat pelayanan kesehatan primer untuk pelaksanaannya nanti, sehingga tentu akan menjadi pertimbangan juga. Nah, terkait dengan timeline vaksinasi corona di Indonesia, ini adalah yang kita peroleh adalah sudah ada rencana sebetulnya, dan kemudian memang ada satu yang sering ditanyakan, karena kenapa usianya 18-59, kemudian harus tidak ada komorbid, tidak hamil, dan tidak pernah terinfeksi corona. Terkait dengan usia, saya sempat menengok pada chat tadi beberapa, kenapa kok tidak pada yang lanjut gimana, padahal risikonya lebih tinggi pada usia lanjut. Jadi sebetulnya tidak harus seperti itu, tapi memang untuk Sinovac itu uji kliniknya hanya dilakukan pada 18-59 tahun, sehingga di luar itu keamanan maupun efikasinya belum bisa dipastikan ya. Nah, tetapi kalau saya lihat Pfizer itu sudah ada ujinya di atas 65 tahun, bahkan sampai usia 70 atau berapa tahun ya, tadi saya cek. Jadi memang kalau untuk Pfizer itu bisa digunakan pada usia di atas 60 tahun, dan itu keamanannya sudah ada informasinya. Jadi sebetulnya ini kebetulan kalau menggunakannya Sinovac, karena kebetulan Indonesia yang kebanyakan dipakainya Sinovac, maka kriterianya seperti ini. Tetapi kalau misalnya lebih dari itu mungkin bisa menggunakan vaksin jenis yang lain yang memang sudah ada informasi keamanannya pada usia di atas 60 tahun. Ya, saya kira saya sudah sampai pada bagian akhir, mudah-mudahan sudah pada ngantuk semua jadi nggak pada tanya ya. Ya, jadi vaksin hanyalah salah satu upaya untuk pencegahan infeksi COVID untuk yang masih sehat. Dan sampai saat ini saya kira kita sangat concern terhadap banyaknya hoax yang beredar seputar vaksin yang meresahkan masyarakat, banyak gerakan-gerakan anti vaksin ya, nggak usah vaksin COVID deh, vaksin-vaksin sebelumnya pun banyak yang against terhadap vaksinasi. Dan memang belum diketahui berapa lama proteksi vaksin dapat bertahan, karena studi menyampaikan mungkin bisa setahun atau 2 tahun begitu ya, sehingga tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian kalau terkait dengan keamanan dan kemanjuran, selalu ini menjadi pertanyaan masyarakat dan juga termasuk kehalalan, maka itu merupakan syarat utama untuk dapat digunakan. Sehingga kalau saya bilang sih percayakan pada ahlinya, karena tadi sekali lagi Badan POM banyak ahli-ahli yang mereka juga pastinya punya kompetensi dan juga nurani juga, karena adalah tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana untuk memastikan keamanan dan kemanjuran dari suatu vaksin sebelum dipakai di Indonesia. Sedangkan untuk halal kita juga ada MUI, sehingga kita serahkan juga pada ahlinya untuk mengevaluasi masalah kehalalan dari vaksin yang masuk. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Julis yang telah menjelaskan perkembangan obat vaksin COVID-19. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke tanya jawab. Yang pertama kita bertanya kepada Dr. Aitaki setelah kita kumpulkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan, tapi kita cuma membatasi setiap yang menjawab setiap dokter hanya menjawab satu pertanyaan saja untuk waktu yang telah kita sediakan ya dokter ya.
Untuk Dr. Azaki kita tanya, ada yang bertanya tentang ada kasus pasien COVID dengan anosmia. Setelah dirawat 1 bulan, swab pasien negatif. Tetapi anosmia masih ada. Yang ingin ditanyakan adalah, sampai kapan anosmia bisa hilang dan apakah pasien masih bisa menularkan setelah saat pasien pulang? Terima kasih dok untuk waktunya saya langsung saya jawab ya. persilakan. Ya, jadi anosmia itu Baik, bisa dokter. jadi merupakan gejala sisa ya. Jadi gejala sisa anosmia, kehilangan penciuman ya. Tapi yang jelas hasil swabnya sudah negatif, berarti pasien sudah dinyatakan sembuh. Intinya seperti itu. Kemudian untuk menularkan jelas masih bisa ya, karena setelah pasien pulang kemudian dinyatakan sembuh masih bisa tertular ya. Jadi karena COVID ini kan penularannya salah satunya lewat membran mukosa ya. Jadinya pola hidup bersih sehat dan lain-lain tetap kita perlukan ya, seperti cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, karena walaupun pasiennya tidak terinfeksi seperti awal, tapi dia masih bisa menularkan ke orang lain. Ya, makasih. Oh, terima kasih untuk Dr. Azaki. Selanjutnya kita Dr. Halim, ada banyak sekali pertanyaannya untuk Dr. Halim, tetapi kita batasi hanya 1 pertanyaan ya dok ya, untuk menghemat waktu kita. Ini ada yang bertanya untuk Dr. Halim, Prof, ada kasus di wilayah puskesmas kami untuk laporan surveillance COVID mandiri oleh warga. Selama ini lancar, namun ada kasus 1 laporan oleh warga ternyata dia bohong, ketahuan setelah diajukan jadwal swab dia tidak mau dan mengaku bahwa ia hanya biar bisa dapat izin nggak masuk kerja. Ia tidak mau swab karena jika suspek kan oleh puskesmas kami minta karantina 10 hari atau sampai seminggu hasil swab. Nah, antisipasi supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi bagaimana dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kemana ya, artinya yang arahnya kemana, maksudnya perlindungan hukum kemana ya untuk mungkin maksud yang bersangkutan mungkin dok, karena kan dia berbohong jadi untuk kepentingannya sendiri, sementara kan kita juga perlu kejujuran untuk pasien, tapi kan banyak membahayakan ya karena bohongnya itu tersebut dok. Jadi mungkin yang dimaksud pertanyaan beliau ini adalah saya bisa tangkap mungkin. Jadi kalau kejadian seperti ini terulang gimana? Jadi begini, di dalam penanggulangan wabah ini kan salah satunya adalah 3T ya. Testing, kemudian tracing dan treatment. Nah, itu dalam upaya pencegahan, undang-undang memang sudah menyatakan seperti yang saya sampaikan di pasal 5 tadi, salah satunya adalah penelitian epidemiologi, kemudian pencegahannya juga, kemudian mencegah isolasi mandiri, kemudian pengobatan dan sebagainya. Nah, jadi itu sudah jelas ada, walaupun kalau kita mengkaji secara hukum bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan ini ada kekaburan atau belum ada kepastian hukum yang jelas ya. Kalau kita membuka beberapa kajian dari hukum tata negara dari kajian kita, bahwa dalam pelaksanaan wabah ini memang kepastian hukumnya kurang ya. Artinya gini, hanya yang ini menjawab beberapa yang lain, beberapa pertanyaan tadi, bahwa tadi tentang swab dan sebagainya. Karena kalau yang jelas mewajibkan swab dan mewajibkan vaksin itu hanya ada di DKI Perda nomor 2 tahun 2020 tentang COVID. Dan itu jelas sekali ada apabila orang yang menolak swab akan disanksi pidana, kemudian menolak vaksinasi sanksi pidana, menolak isolasi sanksi pidana. Itu hanya ada di DKI. Tapi di daerah lain tidak ada. Mungkin saya belum tahu tapi ada perda tentang itu. Karena apa? Di atasnya itu hanya anjuran dan imbauan. Instruksi Presiden tentang protokol kesehatan, tentang saksi juga jawab. Dari atasnya lagi rejim yang digunakan tuh rejim PSBB. Jadi tidak utuh menggunakan Undang-Undang nomor 6 dan Undang-Undang nomor 4. Karena di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 itu
ada 2 rezim yang dilaksanakan, yaitu karantina dan PSBB. Nah, karantina sudah diharamkan dengan keluarnya PP nomor 21 kalau tidak salah. Nah, jadi rancu sekarang ini. Kalau kita memaksa orang untuk diperiksa kemudian diisolasi, itu dasar hukumnya tidak ada. Dasar hukum pelaksana tidak ada. Makanya sering ada penolakan dan sulit juga untuk menerapkan hukum tersebut. Itu yang pertama tadi beberapa pertanyaan. Yang kedua tentang tadi kalau misalnya bicara bohong itu kan itu jelas sekali bahwa di dalam praktik-praktikan bahwa orang dokter atau orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, informasi yang benar ini kalau dia salah berarti sudah ada kebohongan. Itu lain lagi, sudah berarti keterangan palsu juga ada di KUHP-nya. Kemudian apakah dengan keterangan palsu ini akan menyebabkan penularan terhadap COVID, ternyata dia COVID, kemudian penular dan sebagainya. Itu juga diimplikasi hukumnya. Tapi yang jelas bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan kita itu adalah sesuai dengan standar operasi prosedur atau SOP. Nah, SOP-nya sudah ada jelas di KMK 413 itu. Jadi bagaimana caranya, kemudian harus begini itu ada. Berpedoman di situ saja kita sudah. Termasuk tadi ada pertanyaan bagaimana kalau dia belum sembuh tuh pulang, kemudian selesai isolasi. Di dalam PMK atau KMK tersebut di revisi 5 itu dijelaskan kali ada kriterianya. Nah, secara hukum kita berpedoman pada pada revisi tersebut, pada KMK tersebut. Kalaupun nanti ada gejolak seperti tadi ada yang laporan dan sebagainya, yang penting sesuai SOP kita akan mendapatkan perlindungan hukum. Dan juga itu bukan suatu malpraktek. Jadi insya Allah kalau kita melaksanakan SOP dengan baik sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Satgas kemudian Kemenkes, insya Allah kita terlindung dari permasalahan hukum. Saya kira itu mungkin Dr. Gusti Melty. Terima kasih Dr. Halim untuk jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Kurnia. Ada banyak sekali tapi kita sortir hanya satu ya dok ya, untuk menghemat waktu. Ini dari Mirja Taftazani untuk Dr. Kurnia. Dok, mohon bertanya terkait adanya isu bahaya vaksin COVID-19, di mana vaksin COVID-19 ini memiliki antibody dependent enhancement yang diduga dapat meningkatkan virulensi virus, sehingga diisukan COVID-19 tidak dapat ditangani dengan vaksin. Apakah ini benar? Mohon apa bisa dijelaskan dengan rinci? Terima kasih dok. Untuk waktu dan tempat dipersilakan dok. Baik, terima kasih Mbak Gusti Melty menyampaikan pertanyaan dari Bapak Mirza. Ya, jadi mengenai reaksi enhancement daripada perilaku virus ini itu juga masih dalam penelitian. Belum ada bukti yang menyebabkan peristiwa secara strain ataupun mutasi dari virus ini membahayakan. Oleh karena itu, hal tersebut belum bisa saya jawab secara ilmiah. Nah, untuk hal tersebut, maka sampai saat ini kita masih dalam uji fase klinis vaksin COVID-19 pada manusia dan sebagian lagi masih pada hewan. Jadi yang sudah sampai ke tahap manusia uji fase 3 itu Sinovac yang di Indonesia. Karena itu Pak Mirza, mungkin dari Bapak Ibu sekalian jangan terlalu mengkhawatirkan. Terima kasih untuk Dr. Kurnia. Saya lanjutkan untuk Prof. Julis. Ini ada mohon pencerahan untuk
Ini pertanyaan dari Dr. Yusmardi, SPPD Finasim. Mohon pencerahannya untuk drug of choice for COVID adalah oseltamivir, mavipiravir, dan remdesivir. Formula sendiri atau kombinasi keempatnya tolong digabungkan. Dan untuk penggunaan azitromisin pada pasien COVID pada Prof. Julis tidak masuk karena mungkin azitromisin merupakan antibiotik golongan watch di mana untuk infeksi lini kedua dan rentan untuk resistensi. Nah, untuk pemakaian FKTP atau puskesmas, apakah aman? Karena kami apoteker di puskesmas belum lengkap terus monitoringnya, sedangkan untuk antibiotik watch kita apoteker harus melakukan monitoring penggunaannya. Mohon untuk pencerahannya Prof. Julis, terima kasih. Untuk Prof. Julis, kita Baik. Terima persilakan waktu dan kasih, tempatnya saya akan untuk jawab dengan menjawab cepat pertanyaan. saja. Jadi untuk drug of choice pada COVID itu memang ada beberapa antiviral dan itu digunakannya bukan bersama-sama dokter. Jadi nanti digunakannya adalah sesuai dengan panduan itu adalah kalau yang ringan itu bisa menggunakan oseltamivir, kemudian sedang menggunakan favipiravir, lebih berat lagi menggunakan remdesivir. Jadi memang disesuaikan dengan keparahan dari kondisi COVID-nya. Dan saya memang tidak menambahkan atau tidak membahas tentang obat-obat lain karena waktunya terbatas ya. Jadi sebetulnya kalau obat COVID itu kan di samping antiviral juga ada kombinasi dengan antibiotik dan antibiotiknya juga tidak macam-macam tapi biasanya hanya azitromisin atau levofloxacin karena memang obat tersebut terkait dengan infeksi saluran pernafasan itu sangat baik, absorpsinya baik, konsentrasinya baik dan juga untuk azitromisin ini memiliki efek imunomodulator juga dan semacam antiviral juga. Jadi ada semacam tambahan properties dari antibiotik azitromisin sehingga menjadi pilihan untuk COVID dan pengamatannya atau untuk karena ini sudah merupakan panduan sehingga saya kira untuk pemantauannya kita sesuaikan aja. Jadi tidak perlu khawatir juga teman-teman untuk menggunakan dan karena sesuai dengan panduan dan untuk digunakannya kan juga rentang waktunya sudah tertentu ya, ada durasi atau regimennya ya sehingga kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan terkait dengan kemungkinan untuk mungkin resistensi tapi tetap ada pemantauannya sesuai dengan panduan dari untuk terapi COVID. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Azaki, Dr. Halim, Prof. Kurnia, dan Prof. Julis untuk materi-materi yang sangat berguna untuk kita semua telah disampaikan dengan sangat baik. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita selanjutnya sesi foto-foto untuk semuanya. Videonya tolong di-on-kan semua. Alhamdulillah. Webinar hari ini berjalan sangat baik, tanya sangat banyak. Berapa tadi ya? Kira-kira 400, 500 Sekitar ya? 400-an. 450 tadi saya sempat ya. 450-an dok. Makasih ya Prof ya. Terima kasih semuanya. Oke, demikian teman-teman apa yang bisa disampaikan terkait dengan perkembangan obat dan juga vaksin COVID-19 dan ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab selama webinar. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama webinar ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat berkontribusi di dalam menghadapi COVID-19. Kadang-kadang hoax dan juga berita buruk serta tekanan psikis terkait dengan COVID-19 justru lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Sehingga tetap jaga untuk selalu berpikir kritis, ilmiah, dan jangan termakan hoax yang menyesatkan. Semoga kita tetap sehat. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.